Cerita terhebat dalam Al-Quran, episode ketiga. Kebun yang menghitam dalam semalam. Kisah kita kali ini tentang balasan Allah terhadap mereka yang berniat buruk. Mereka tidak menyadari bahwa Allah melihat dan mengetahui apa yang nampak dan yang disembunyikan dalam hati manusia. Kisah ini disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 17-32. Di sebuah kota, hiduplah sebuah keluarga yang kaya dan baik hati. Mereka memiliki 4 orang anak. Mereka memiliki sebuah kebun yang selalu berbuah lebat. Buahnya sangat banyak dan bermacam-macam. Setiap kali panen, sang empunya tidak pernah lupa berbagi dengan fakir miskin yang tinggal di sekitar kebun mereka. Dengan itulah Allah memberkahi kebun mereka dan menjadikannya berbuah lebat. Beberapa tahun kemudian, suami istri pemilik kebun itu meninggal dunia. Kebun itu pun diwariskan kepada anak-anaknya. Berbeda dengan kedua orang tuanya yang senang bersedekah, mereka memiliki sifat yang tamak dan pelit. Pada suatu malam, ketika 4 bersaudara itu hendak tidur, mereka merencanakan sesuatu sebelum memetik hasil panen dari kebun mereka esok hari. "Saudaraku, besok adalah waktunya panen. Aku punya ide," ucap salah satu di antara mereka. "Apa itu, wahai saudaraku? Sekiranya idemu itu bagus, pastilah kami menyetujuinya," sambung kakak tertua mereka. "Bagaimana kalau kita memetik hasil kebun kita di pagi buta, agar orang-orang miskin itu tidak melihat dan meminta bagiannya?" kata sang adik. "Setuju. Sekali-kali kita tidak usah berbagi dengan mereka, sehingga hasil panen kita lebih banyak. Toh, kedua orang tua kita juga sudah meninggal dunia," tambah adik bungsu mereka. "Jika demikian, besok di pagi buta kita akan memanen hasil kebun kita. Jadi, bangunlah kalian sebelum fajar menyingsing dan sebelum ayam jantan berkokok," tegas kakak kedua mereka. Meskipun kakak tertua mereka masih keberatan, tapi apa boleh buat, karena semua adiknya setuju dengan ide tersebut, maka ia pun ikut menyetujuinya. Rencana sudah disusun, tapi mereka tidak mengucapkan insya Allah jika Allah berkehendak. Kemudian mereka beristirahat dan tidur menunggu waktu pagi untuk memanen hasil kebun. Kawan-kawan, tahukah kalian apa yang terjadi kemudian? Tidak ada satupun dari mereka yang menduga bahwa malam itu, di saat mereka masih tertidur lelap, Allah menurunkan malapetaka. Atas kehendak Allah, jadilah kebun itu menghitam, seperti malam yang gelap gulita. Namun, mereka belum menyadarinya. Kemudian di pagi hari yang masih gelap, mereka memanggil agar segera bangun dari tidurnya. Kemudian, mereka segera berkemas dan bergegas untuk pergi ke kebun mereka di pagi buta itu. Mereka saling berbisik, "Pada hari ini, kita berharap tidak ada seorang miskin pun yang masuk ke kebun kita," kata saudara kedua dengan bersemangat, sambil berjalan menuju ke kebun mereka. Namun, sesampainya di kebun, mereka sangat terkejut. Kebun yang sebelumnya berbuah sangat lebat telah musnah, yang tinggal hanya kebun yang menghitam. Mereka berkata, "Apa kita tersesat, saudara-saudaraku? Mana kebun kita?" tanya kakak tertua mereka. "Sepertinya kita tidak tersesat. Jalan ini adalah jalan yang biasa kita tempuh setiap hari. Namun, kenapa kebun kita menjadi hitam kelam seperti ini? Apa yang sesungguhnya telah terjadi?" kata si bungsu. Kakak tertua mereka berkata, "Astagfirullahaladzim. Mari kita memohon ampun kepada Allah. Sepertinya Allah tidak meridhoi kita, saudara-saudaraku, sebab kita telah membuat rencana yang tidak terpuji." Mereka pun serta-merta mengucapkan, "Maha suci Rob kami,
Sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Di antara mereka ada juga yang berkata, celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Rob kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik. Saudara tertua berkata, astagfirullah, kita benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Selain telah merencanakan keburukan, kita juga telah dikuasai oleh ketamakan, sampai-sampai kita melupakan Allah. Kita tidak menyertakan Allah dalam rencana kita. Marilah kita memohon ampunan pada Rob kita. Mudah-mudahan Dia mengampuni. Mereka pun terduduk lesu dengan penyesalan. Mereka lupa bahwa Allah mengawasi mereka. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa. Mereka lupa bahwa dalam setiap rencana yang mereka susun, harus senantiasa mengucapkan insya Allah. Karena segala sesuatu senantiasa terjadi atas kehendak Allah semata. Mereka pun bersujud dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.